Bayangkan sebuah skenario kayak gini. Anda ditugaskan buat mantau sebuah misi rahasia tingkat tinggi yang tujuannya untuk mengamankan kedaulatan negara. Tugas yang berat tuh pastinya. Banget. Dan letaknya ini bukan di perbatasan darat atau laut, tapi jauh di luar angkasa. Misi ini tuh bukan operasi biasa. Oh ya? Iya, karena instruksinya datang langsung dari pucuk pimpinan tertinggi, dari Presiden dan Menteri Pertahanan. Tujuannya sangat krusial, yaitu melindungi saluran komunikasi militer negara dari telinga intelijen asing. Oke, kedengerannya kayak plot film spionase kelas A gitu ya. Nah, benar. Tapi, gimana kalau saya katakan bahwa alih-alih berakhir heroik, misi ini malah hancur lebur jadi skandal korupsi bernilai jutaan dolar. Wah, Terus memicu rentetan gugatan internasional, dan tragisnya, aset negara di luar angkasa yang pengen diselamatkan itu malah hilang gitu aja. itu benar-benar ironi birokrasi yang paling menyengat ya. Kita kan seringkali punya asumsi naif gitu kalau proyek pertahanan nasional, apalagi yang melibatkan keamanan tingkat tinggi dan perintah langsung dari istana, pasti dieksekusi dengan presisi yang mutlak. Harusnya sih gitu. Benar, tapi investigasi jurnalistik yang ekstensif justru memperlihatkan wajah yang sangat berbeda. Ketika kepanikan geopolitik bertemu sama birokrasi yang terburu-buru, hasilnya ya bencana struktural. Nah, dan persis disitulah kita bakal memfokuskan penelusuran mendalam kita kali ini. Kita bakal membongkar tumpukan dokumen dan catatan investigasi dari kanal YouTube Tempo.co. Oke. Sumber ini secara luar biasa membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sidang koneksitas Pengadilan Militer 2 Jakarta. Fokus utamanya tuh soal dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan atau Kemhan periode 2012 sampai 2021. Dan misi obrolan kita hari ini bukan cuma sekedar menghitung kerugian negara aja ya. Bener. Terus apa dong? Kita pengen memahami gimana ini semua tuh bisa terjadi. Gimana perintah dari level tertinggi, yaitu mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu dan Presiden Joko Widodo, pada akhirnya bermuara pada sebuah kekacauan hukum yang, ironisnya malah cuma mempenjarakan para prajurit bawahan di lapangan. Oke, mari kita urai pelan-pelan kekacauan ini. Untuk memahaminya, kita harus memutar waktu ke tahun 2015 dulu nih. Tahun yang penting banget itu. Iya, dan kita harus menatap lurus ke atas garis khatulistiwa, tepatnya di ruang hampa udara di atas Pulau Sulawesi. Di sanalah titik nol dari krisis ini. Bener banget. Tahun 2015 itu adalah awal mula petaka. Saat itu Indonesia punya sebuah satelit yang namanya Garuda 1. Oke, Garuda 1. Iya, dan satelit ini menempati orbit yang sangat spesifik dan strategis, yaitu di 123 derajat bujur timur. Posisinya pas di atas Indonesia ya? Betul, karena posisinya itu geostasioner. Jadi satelit itu bergerak ngikutin rotasi bumi, makanya dia seolah-olah mengambang diam tepat di atas wilayah kita. Tapi terjadi insiden teknis yang fatal waktu itu. Apa yang terjadi? Garuda 1 mengalami kebocoran bahan bakar, sistemnya rusak, dan satelit itu akhirnya terlempar keluar dari orbitnya. Sebentar. Saya coba visualisasikan ini dulu. Kalau saya bayangin ya, situasi orbit ini tuh mirip kayak lahan parkir VIP di sebuah gedung yang super sibuk kan. Nah, analogi yang pas tuh. Lahan ini posisinya paling depan, paling strategis. Tiba-tiba mobil kita mogok parah dan diderek keluar. Otomatis, spot parkir VIP itu kosong dong. Pastinya. Nah, tetangga sebelah yang udah lama ngincer lahan itu pasti langsung nyalakan mesin buat ngerebutnya kan? Persis banget. Dan di dunia nyata, tetangga sebelah itu adalah negara-negara dengan ambisi antariksa yang besar. Siapa aja tuh contohnya? Laporan menyebutkan negara kayak Tiongkok dan India saat itu sangat berminat dan udah siap-siap masuk. Masalah utamanya ada di hukum internasional. Oh, ada aturannya. Ada. Badan Telekomunikasi Dunia atau ITU punya aturan main yang ketat. Indonesia cuma dikasih masa tenggang 3 tahun buat masukin mobil baru ke lahan parkir itu. Lewat dari 3 tahun, hak eksklusif kita hangus dan lahan itu bebas diambil siapa aja. 3 tahun? Wah, itu kan waktu yang sempit banget buat ngedesain dan meluncurkan satelit dari nol. Sangat sempit. Tapi tunggu dulu, saya penasaran nih, seberapa bahayanya sih kalau sampai lahan parkir itu diambil Tiongkok atau India? Maksudnya, apakah ini murni karena gengsi aja, atau ada ancaman real buat negara? Ada ancaman real, tanpa diragukan lagi. Serius? Iya.
Coba bayangin kalau satelit negara asing ada di titik 1, 2, 3 bujur timur itu, mereka secara teknis punya jangkauan pantauan optimal ke seluruh kepulauan Indonesia. Wah, berarti bisa mantau kita dari atas terus ya? Benar, implikasinya terhadap intelijen dan keamanan nasional itu masif banget. Dan di saat yang sama, Kementerian Pertahanan kita waktu itu menyadari sebuah realitas yang jujur aja cukup memalukan. Memalukan gimana maksudnya? Komunikasi militer kita saat itu sangat rentan. Rentan disadap. Iya, di era peperangan modern, banyak prajurit kita di lapangan ternyata masih mengandalkan handy-talkie konvensional. Atau, parahnya lagi, mereka numpang pada BTS. BTS, Base Transceiver Station punya operator seluler komersial itu. Betul. Wah gila, pakai BTS komersial, itu kan sinyalnya gampang banget disadap. Orang biasa yang punya alatnya aja bisa nguping, apalagi intelijen asing. Persis. Itulah kenapa Kemhan sangat-sangat mendesak untuk segera punya satelit komunikasi pertahanan, atau disebut Satkomhan. Jadi mereka butuh yang khusus militer ya? Benar. Mereka butuh layanan satelit yang bergerak secara independen, yang terenkripsi berlapis, dan benar-benar tertutup cuma buat komando militer rahasia. Kehilangan slot orbit ini berarti kehilangan satu-satunya kesempatan emas buat ngebangun sistem keamanan itu. Oke, jadi saya tangkap gambarannya nih. Kita punya ancaman penyadapan di satu sisi, dan tenggat waktu 3 tahun yang terus berdetak kayak bom waktu di sisi lain. Iya, dan itu memicu kepanikan nasional. Nah, dari catatan investigasi ini, tenggat waktu dan kepanikan inilah yang akhirnya maksa pemerintah kita buat ngambil 2 langkah drastis sekaligus. Langkah yang ujung-ujungnya malah bikin 2 klaster skandal. Betul sekali. Karena ngebikin satelit baru itu butuh waktu lama, pemerintah bereaksi dengan ngambil rute ganda. Apa aja rutenya? Rute pertama, nyewa satelit komersial milik asing sebagai solusi darurat. Cuma buat sekedar menaruh barang di lahan parkir tadi, biar nggak diambil orang. Oke, terus rute kedua? Rute kedua, segera memesan pembuatan satelit pertahanan yang baru. Sebentar, saya potong di rute pertama dulu ya. Menyewa satelit komersial. Iya. Bukannya itu justru kontradiktif sama tujuan awal? Kan tadi Anda bilang militer kita butuh satelit tersandi yang tertutup supaya nggak bisadap. Kalau kita nyewa satelit milik perusahaan asing, apa yang rahasia? Keamanannya kan tetap dipegang sama mereka. Nah, Kanda menekan titik buta yang sangat krusial di situ. Iya kan? Memang secara taktis, keamanan nyewa itu sama sekali nggak ideal. Tapi secara diplomasi ruang angkasa, itu adalah satu-satunya cara buat buktiin ke dunia kalau Indonesia masih aktif di slot 1, 2, 3 bujur timur. Oh, ibaratnya ninggalin jaket di kursi biar nggak didudukin orang lain ya? Bener banget. Jadi pemerintah akhirnya nyewa satelit bernama Artemis milik sebuah perusahaan dari Inggris. Namanya Avanti. Tapi tebakan saya nih, karena ini keputusan darurat yang diambil terburu-buru, perencanaannya pasti berantakan. Sangat berantakan. Kemhan ternyata gagal bayar sewa bulanan ke Avanti. Gagal bayar. Wah. Iya, dan akibatnya memalukan banget. Avanti menggugat Kemhan di pengadilan internasional. Ya ampun. Benar, negara dirugikan sampai 26,5 juta dolar AS cuma buat tagihan sewa satelit yang ujung-ujungnya juga nggak maksimal dipakai. Terus, kelanjutan kasusnya gimana tuh? Kasus pertama ini sebenarnya udah ingkrah. 4 orang terdakwa udah divonis masing-masing 12 tahun penjara pada tahun 2022 lalu. Dan tagihannya? Pemerintah terpaksa melunasi tagihan denda itu pakai uang pajak kita. Gila, itu baru klaster sewa ya? Sebuah bencana finansial, tapi setidaknya udah selesai secara hukum. Nah, disinilah cerita jadi jauh lebih gelap. Rute kedua ya? Bener, mari kita bahas rute kedua. Proyek pembelian atau pengadaan satelit baru, yang kasusnya lagi disidangkan di pengadilan militer saat ini. Kenapa proyek pengadaan ini bisa ikutan hancur? Semuanya balik lagi ke tekanan internasional tadi. Di tengah kepanikan tenggat waktu, Kemhan secara buru-buru menaikkan kontrak payung dengan pabrikan raksasa dari Eropa, yaitu Airbus, pada bulan Desember 2015. Tunggu, kenapa harus spesifik banget bulan Desember 2015? Kenapa nggak dimatengin dulu gitu desainnya, hitung biayanya, baru tanda tangan? Karena ada sebuah tenggat diplomatik yang nggak bisa ditawar lagi. Tenggat apa tuh? Waktu itu ada sebuah sidang penentuan di London yang disebut Operator Review Meeting, atau ORM. Sidang inilah yang menentukan negara mana yang berhak mengklaim orbit. Oke. Nah, Indonesia sebelumnya udah coba maju ke sidang itu buat mempertahankan slot. Dan tebak apa yang terjadi? Kita ditolak mentah-mentah. Ditolak? Loh, atas dasar apa? Atas dasar Indonesia nggak punya bukti konkret. Sidang ORM itu minta bukti fisik,
Mereka nanya, mana kontrak pembuatan satelit Anda? Oh, jadi nggak bisa cuma janji-janji doang ya? Benar. Kalau cuma klaim mau bikin satelit tapi nggak ada dokumen kontrak dengan pabrikan, negara lain bisa nganggap kita cuma ngulur waktu aja. Masuk akal sih. Makanya punya kontrak yang udah ditandatangani sama entitas sebesar Airbus itu syarat mutlak, ibarat tiket masuk supaya Indonesia bisa duduk di meja perundingan London. Oh, paham-paham. Ibaratnya nih, kita nggak boleh masuk klub mobil eksklusif kalau kita nggak bisa nunjukin kwitansi pemesanan mobilnya gitu ya? Resis. Makanya mereka buru-buru bikin kontrak. Terus apa yang terjadi setelah kontrak sama Airbus ini ditandatangani? Airbus sebagai kontraktor utama tentu nggak ngerjain semuanya sendiri. Buat urusan spesifik kayak perangkat komunikasi rahasianya, Airbus menggandeng subkontraktor bernama Navayo. Navayo ini dari mana? Navayo ini perusahaan teknologi dari Hungaria. Nah, disinilah nama-nama terdakwa dalam sidang militer saat ini mulai bermunculan. Siapa aja mereka itu? Ada Gabor Kutizilart selaku CEO Navayo, terus ada Thomas Antonius van de Heyden sebagai konsultan yang terlibat. Terus dari pihak kita? Ada Leonardi yang ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Oke, jadi kontrak jalan, mereka mulai kerja dong. Iya, setelah kesepakatan dibuat, Navayo langsung kerja. Mereka memproduksi perangkat komunikasi super rahasia itu dan bahkan udah ngirim peralatannya ke Indonesia loh. Wah, udah dikirim barangnya. Bagus dong. Bagus apanya? Tiba-tiba pemerintah Indonesia memblokir anggaran pengadaan satelit ini secara total. Diblokir. Iya, dan akibatnya Navayo nggak dibayar sepeser pun. Nah, tunggu dulu. Di sini logikanya kan sederhana ya. Kita nggak mungkin berani belanja ke mall, apalagi beli barang mahal, kalau dompet kita kosong. Bener. Pertanyaan besar saya, gimana ceritanya sebuah institusi pertahanan negara mesan perangkat militer yang katanya sangat vital? Barangnya udah dirakit, udah dikirim menyeberangi benua, anggarannya tiba-tiba diblokir? Aneh kan? Bukannya sebelum negara tanda tangan kontrak triliunan rupiah, anggarannya harus udah dijamin aman sejak awal. Seharusnya memang begitu. Dalam mekanisme keuangan negara yang normal, itu nggak boleh ada perikatan hukum atau kontrak kalau di daftar isian pelaksanaan anggaran belum disahkan. Nah itu dia. Memblokir anggaran setelah kontrak berjalan itu bukan cuma melanggar prosedur administratif, tapi itu kayak undangan terbuka buat digugat secara internasional. Dan saya yakin banget Navayo nggak cuma diam menerima kerugian itu kan? Sama sekali nggak. Navayo ngebawa kasus gagal bayar ini ke pengadilan arbitrase di Singapura. Arbitrase itu ibarat pengadilan niaga internasional lah buat nyelesain sengketa kontrak. Terus tebakan saya, kita kalah. Navayo menang telak. Tuh kan, berapa dendanya? Indonesia dihukum bayar denda sebesar 20,5 juta dolar AS. Tapi tunggu, itu belum seberapa. Loh, ada yang lebih parah. Ada. Karena Indonesia lambat bayarnya, Navayo mulai ngejar aset-aset kita di luar negeri. Serius? Iya. Mereka bahkan sempat ngajuin sita jaminan atas aset milik pemerintah Indonesia di Paris, Prancis. Wah, menyita aset negara di luar negeri, itu tamparan diplomatik yang luar biasa memalukan sih. Sangat memalukan. Walaupun ya sumber investigasi kita nyatat kalau pada akhirnya Indonesia menang di tingkat banding di Prancis pada Desember 2025. Oke, jadi lolos dari penyitaan aset di Paris ya? Lolos dari penyitaan asetnya. Tapi, vonis denda 20,5 juta dolar di Singapura itu masih menggantung sah. Uang itu masih berstatus sebagai utang yang harus dibayar negara sampai detik ini. Ini gila sih. Tapi pertanyaan sentral saya tadi belum terjawab nih. Kenapa anggarannya tiba-tiba diblokir? Siapa sih yang berani nyetop pendanaan proyek sepenting ini di tengah jalan? Nah, jawaban atas pertanyaan itu ngebawa kita pada temuan paling mengejutkan dari investigasi ini. Apa tuh? Ternyata akar masalahnya bukan di level teknis kementerian, Terus di mana? melainkan adanya intervensi, kebingungan kebijakan, dan sebuah diskresi yang sangat beresiko di tingkat tertinggi pemerintahan kita. Maksudnya Istana Negara? Betul. Wah, fakta ini terungkap di pengadilan kan? Saya sempat baca Laksamana Muda Leonardi yang duduk di kursi terdakwa, itu bikin pengakuan yang bikin geleng-geleng kepala. Bener. Di persidangan, Leonardi nyatain dengan tegas kalau posisinya sebagai PPK itu nggak memberinya ruang buat nolak perintah. Sebentar, buat pendengar yang mungkin nggak familiar nih, PPK itu fungsinya apa sih sebenarnya dalam proyek pemerintah? PPK atau pejabat pembuat komitmen itu ibarat eksekutor anggaran. Dia yang bertanggung jawab tanda tangan kontrak dan memverifikasi pekerjaan. Oke, Tapi
PPK ini bukanlah penentu kebijakan. Dia cuma pelaksana teknis yang ngejalanin komando dari atas. Dan komando dari atas itu siapa? Nah, Leonardi nyebut dua nama besar sebagai pemberi komando. Menteri Pertahanan saat itu, Ria Mizaria Cudu, dan Presiden Joko Widodo. Wow, untuk memverifikasi klaim Leonardi ini, investigasi Tempo.com merujuk pada sebuah dokumen krusial kan, Risalah Rapat Terbatas Kabinet tanggal 3 Desember 2015 di Istana Negara. Betul. Apa yang sebenarnya terjadi di rapat itu? Rapat itu dipimpin langsung sama Presiden Jokowi, terus dihadiri petinggi negara kayak Wapres Yusuf Kalla, Menhan Ria Mizar, dan Menkominfo di antara. Di dalam rapat yang katanya tegang itu, keputusannya jelas. Slot orbit 123 Bujur Timur harus diselamatkan dengan cara apapun, supaya nggak diklaim negara lain di sidang ORM London. Dia minta supaya Jokowi secara langsung memerintahkan Kementerian Keuangan buat mencairkan anggaran satelit hanya dalam waktu 2 hari. Tunggu dulu, minta duit triliunan dari uang negara cair dalam 2 hari. Emangnya Kementerian Keuangan dianggap kayak mesin ATM? Benar-benar. Itu analogi yang pas banget tentang betapa absurdnya permintaan itu. Dalam mekanisme tata usaha negara, anggaran bernilai triliunan itu harus ngelewatin perencanaan panjang, persetujuan DPR, dan serangkaian verifikasi ketat. Betul, kan uang rakyat itu. Iya, prosedur berlapis itu diciptakan persis buat nyegah korupsi dan mastiin uang pajak kita nggak menguap gitu aja. Nginstruksiin pencairan dana raksasa dalam 48 jam dengan dalih urgensi nasional, itu tindakan yang otomatis bakal nabrak puluhan regulasi keuangan negara. Dan parahnya lagi nih, selain menabrak regulasi, arahan dari atas ternyata juga sangat pelin-pelan. Sangat pelin-pelan. Di investigasi, itu kan ada wawancara sama sumber dari Komisi 1 DPR. Dan terungkap, kalau arahan dari pucuk pimpinan di tahun-tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi itu berubah-ubah mulu. Iya, awalnya keputusannya bilang, oke, kita sewa satelit dulu. Terus, Beberapa bulan kemudian berubah. Jangan sewa, kita harus bikin dan beli sendiri. Nggak lama setelah itu, berubah lagi. Katanya uangnya nggak cukup, balik opsi sewa aja. ya ampun, ketidakkonsistenan akut inilah yang jadi racun mematikan buat proyeknya ya. Benar. Para birokrat dan prajurit di lapangan kebingungan luar biasa. Akibat kebijakan yang labil ini, dukungan politik dari parlemen dan dukungan finansial dari Kementerian Keuangan pun jadi tersendat. Datanya kelihatan nggak sih dari anggarannya? Kelihatan banget. Data nunjukin kalau mata anggaran buat proyek satelit Airbus dan Navajo ini secara nyata cuma eksis di tahun 2016. Begitu masuk tahun 2017, 2018, dan 2019, anggaran itu lenyap dari buku negara. Lenyap? Kok bisa? Alasan resminya apa waktu itu? Kementerian Pertahanan memblokirnya dengan alasan efisiensi. Efisiensi. Iya, tapi kita tahu alasannya jauh lebih kompleks dari sekedar efisiensi. Proyek ini kehilangan arah karena emang nggak ada political will yang konsisten. Bener. Gimana sebuah proyek satelit jangka panjang yang butuh waktu bertahun-tahun bisa selesai kalau keran dananya dimatikan sepihak di tengah jalan? Proyek ini pada dasarnya mati pelan-pelan karena pemerintah gagal nyusun perencanaan yang solid. Oke. Ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan hukum yang sangat ironis nih. Sebuah ilusi akuntabilitas yang terpampung nyata di persidangan hari ini. Nah, ini poin paling kritis yang mengganggu rasa keadilan kita. Banget. Saat ini, para pelaksana teknis kayak Laksamana Muda Leonardi dari pihak militer, terus ada pihak Navajo kayak Thomas dan Gabor, mereka duduk sebagai terdakwa dengan ancaman pasal ngerugiin keuangan negara. Tapi kan ada paradoks yang sangat mencolok di sini. Meskipun nama Presiden Jokowi dan mantan Menhan Ria Mizaria Cudu berulang kali disebut di persidangan sebagai pihak yang ngasih komando langsung dan ngeluarin diskresi tabrak aturan itu, Iya, Kejaksaan Agung nggak pernah sekalipun memanggil apalagi memeriksa mereka berdua. benar banget. Dan ini yang bikin banyak orang gregetan. Kita tuh lagi ngomongin institusi militer loh. Iya, Kementerian Pertahanan kan bernapas pakai sistem komando vertikal yang sangat kaku. Aturannya cuma satu, siap, laksanakan. Persis. Prajurit di level teknis kayak Leonardi, mana punya kuasa atau opsi buat ngebantah perintah seorang menteri pertahanan atau presiden? Nggak mungkin berani lah. Nah, ketika eksekusi di lapangan bermasalah secara hukum, yang mana masalah itu berawal dari perintah yang terburu-buru dan inkonsisten tadi, prajurit teknis ini yang dikorbankan dan dipenjara. Sementara para elit pemberi komando sama sekali nggak tersentuh. Itu ketimpangan yang luar biasa ya.
Anda menyuarakan apa yang emang lagi jadi perdebatan hangat di kalangan pengamat hukum. Bahkan nih, kalau kita lihat rekam jejak digital, Ria Mizar Triachudu sendiri pada tahun 2022 pernah bikin pernyataan publik. Oh iya, dia bilang apa? Dia secara terbuka membenarkan kalau dia memang terpaksa menabrak aturan karena urgensi menyelamatkan orbit tadi. Pengakuan itu ada rekamannya, tapi proses hukum tampaknya tetap aja berhenti di level pelaksana teknis. Sebagai catatan buat Anda yang mendengarkan, kita di sini nggak ngambil posisi politik atau menghakimi siapa yang bersalah ya. Kita murni melaporkan temuan dari investigasi jurnalistik ini. Tapi, narasi tentang ketimpangan struktural ini emang kerasa pekat banget di dalam ruang sidang. Sangat pekat. Dan ngomong-ngomong soal ruang sidang, ada satu kutipan dari pengacara Leonardi yang menurut saya jadi aha momen terbesar dari seluruh kasus ini. Wah iya, pernyataan yang benar-benar ngelengkapin tragedi ini. Pengacara tersebut berdiri di persidangan, dan dengan lugas dia nyatain gini. Jika proyek ini tidak dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah, kasus korupsi ini tidak akan pernah ada. Coba, mari kita cerna kalimat itu baik-baik. Maksudnya, kalau aja pemerintah nggak pelin-pelan, kalau aja anggaran nggak tiba-tiba diblokir, terus tagihan Navajo dibayar lunas, maka perangkatnya bakal dipakai, satelitnya mungkin aja selesai, dan nggak ada yang namanya kerugian keuangan negara. Gitu kan logikanya? Tepat 100%. Kerugian negara puluhan juta dolar itu mayoritas berasal dari denda arbitrase internasional yang muncul ya karena pemerintah mutusin buat berhenti bayar di tengah kontrak yang udah berjalan. Bener juga ya. Iya kan? Kalau mereka konsisten nyelesain apa yang udah dimulai, uang itu bakal jadi investasi pertahanan negara, bukan bayar denda kegagalan. Dan bersiaplah buat ironi yang paling menyakitkan dari semua ini. Puncak dari komedi gelap birokrasi ini. Apa tuh? Setelah semua kepanikan, rapat kabinet yang memacu adrenalin, diskresi nabrak aturan, gugatan di Singapura dan Paris, sampai memenjarakan prajurit sendiri. Apakah kedaulatan yang kita kejar itu berhasil diselamatkan? Apakah lahan parkir VIP Orbit 123 Bujur Timur itu akhirnya jadi milik kita? Jawabannya, Tidak. kegagalan perencanaan yang kronis ini berujung pada hilangnya momentum. Lahan strategis Orbit 123 Bujur Timur yang diklaim sangat vital untuk pertahanan negara itu saat ini udah diambil alih oleh entitas negara lain. Ya ampun. Jadi semua hiruk-pikuk itu, miliaran rupiah uang pajak yang terbuang, semuanya berakhir sia-sia. Kedaulatan udara yang pengen dilindungi itu lenyap. Berarti kita nggak dapat satelitnya, Benar, kita kehilangan orbitnya, betul. dan kita tetap harus ngebayar denda internasionalnya. 100% betul. Luar biasa. Anda mungkin mendengarkan ini sambil nyetir atau di sela-sela kerjaan dan bertanya, kenapa sih saya harus ngeluangin belasan menit buat mikirin satelit militer dan orbit luar angkasa? Nah, jawabannya itu sebenarnya sangat dekat dengan dompet dan keamanan Anda. Ini bukan sekedar drama persidangan elit aja. Betul. Karena puluhan juta dolar yang dipakai buat bayar denda Avanti dan tagihan arbitrase Navajo itu berasal dari pajak Anda. Uang yang seharusnya bisa ngebangun ribuan sekolah atau rumah sakit menguap begitu aja karena kebingungan birokrasi. Lebih jauh dari sekedar kerugian finansial ya, kasus ini tuh adalah studi klinis tentang bahayanya mengelola pertahanan negara pakai mode kepanikan. Keamanan komunikasi militer kita yang harusnya jadi benteng terakhir kedaulatan negara ternyata terancam bukan oleh tembakan roket musuh, tapi oleh kegagalan perencanaan dari dalam. Ironis banget. Sangat. Ketika kebijakan yang butuh visibilitas jangka panjang malah diambil secara impulsif, dampaknya yang merusak muruah hukum dan posisi tawar diplomasi kita di mata dunia internasional. Betul sekali. Mari kita rangkum obrolan eksplorasi kita hari ini. Kita kan berangkat dari sebuah niat yang sangat mulia nih, mengamankan komunikasi militer Indonesia dari ancaman penyadapan intelijen asing. Niatnya bagus banget. Tapi, niat itu bertabrakan keras sama tenggat waktu internasional yang ketat. Terus apa hasilnya? Kepanikan murni. Kita ngelihat gimana istana memaksakan diskresi nggak masuk akal mencairkan dana triliunan cuma dalam 2 hari. Diikuti dengan arahan presiden yang berubah-ubah antara mau nyewa atau beli. Dan puncaknya adalah pemblokiran anggaran secara sepihak yang memicu rentetan gugatan internasional. Hasil akhirnya itu benar-benar skenario terburuk yang bisa dibayangin. Ya itu. Hukuman buat bawahan yang cuma ngikutin perintah, imunitas bagi para pemberi komando di level atas, kerugian jutaan dolar, dan hilangnya aset orbit satelit itu sendiri. Rantai komando yang harusnya ngelindungi negara justru berubah jadi senjata yang mukul institusi itu dari dalam. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini,
Ada satu pemikiran yang pengen saya tinggalkan buat Anda renungkan. Kembali ke analogi kita soal lahan parkir VIP yang raib tadi ya. Silakan. Jika sebuah aset pertahanan yang sangat absolut, sebuah titik orbit yang krusial banget buat nyegah negara kita disadap asing, bisa terlepas gitu aja bersama jutaan dolar uang negara. Hanya karena birokrasi tingkat tinggi yang pelin-pelan dan enggan mengambil tanggung jawab? Coba tanyakan pada diri Anda. Apalagi aset strategis dan vital bangsa ini, baik di darat, laut, maupun udara, yang saat ini mungkin sedang dalam bahaya lepas dari genggaman kita secara diam-diam. Wah, sebuah pertanyaan yang sangat valid dan dalam banget. Ini harusnya jadi peringatan keras ya buat kita kalau kewaspadaan publik terhadap cara negara ngambil keputusan strategis itu nggak boleh mengendur sedikit pun. Bener banget. Terima kasih telah nemenin kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Kami harap obrolan ini bisa membekali Anda lensa kritis setiap kali dengar pemerintah ngumumin proyek pengadaan darurat bernilai triliunan rupiah dengan dalih demi negara. Teruslah bertanya, teruslah kritis, dan sampai jumpa di penelusuran The Deep Dive selanjutnya.